entertain kemana teman-teman? Pastinya lah ke bar, nggak mungkin ke masjid atau ke gereja. Bullshit banget. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Aku benerin dulu bandoku ya. Baru. Kenapa sih emak ini belakangan suka pakai bando? Karena emak lagi malas catok-catok rambut daripada ntar kelihatan kayak orang baru bangun tidur ya kan. Jadi emak bandoin aja. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tahu kan di Denmark itu, mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu kalau di Denmark itu tingkat perceraiannya itu sangat tinggi. Hampir 50% bercerai, ya kan? Kenapa? Karena ya sudah tidak cinta gitu kan. Udah nggak cinta lagi, mau bagaimana lagi? Nggak mungkin dipertahankan. Masa udah nggak cinta tidur seranjang? Anak gue bikin acting di ini. Bercanda teman-teman. Nah, jadi di sini tuh simple ya teman-teman, gampang. Orang bercerai itu udah nggak cinta lagi, ya udah gitu kan, nggak ngapain diperpanjang gitu, ya sudah bercerai gitu. Karena eh, prinsip orang Denmark itu yang namanya berumah tangga ya saling cinta, saling support, saling pengertian. Ya hampir di seluruh negara semua seperti itu ya, sama ya. Tapi kan kalau kayak kita di Indonesia masih banyak timbang-timbangnya ya kan. Awas jaga harus jaga nama baik, harus pertimbangan keluarga, harus nanti dirujuk sama keluarga. Contohnya Ece dulu. Aku juga pernah mengalami perceraian ya teman-teman. Itu aku nggak tahu udah berapa kali dirujuk sama keluarga. Udah kayak rujukan gitu. Ya itu tadi, karena kita bercerai nggak bisa mengambil keputusan sendiri, harus ada keluarga yang mendamaikan dulu. Nggak tahu dah berapa kali didamaikan. Kalau bisa nyanyi perdamaian, 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 didamaikan, itu udah nggak tahu berkali-kali teman-teman. So, nah kalau di Denmark simple, kalau mereka udah nggak cinta ya sudah, nyatakan aku nggak cinta lagi sama kamu, kita udah nggak bisa bersama lagi, bla bla bla, urus perceraian. Dan di Denmark ini yang namanya perceraian itu sangat gampang mengurusnya. Kemana? Tinggal masuk ke website, tulis email mau bercerai, karena alasan bercerai kenapa, karena karena sudah tidak saling cinta atau perselingkuhan atau apapun itu. Nah, udah, karena di sini keputusan untuk bercerai kalau kita alasannya tepat itu cepat banget diproses ya teman-teman. Apalagi nggak ada urusan anak, nggak ada urusan harta gono gini, itu cepat banget. Kalau ada urusan anak mungkin dipertanyakan lagi, dicoba mungkin bisa balik lagi atau gimana. Tapi kalau apa ya, nggak terlalu dipaksakan gitu. Kalau emang mau bercerai sudah gitu. Cuman pihak pemerintah setempat atau gimana ya kalau nggak salah, dicoba gitu kan, mungkin bisa. Ternyata kalau emang nggak bisa ya sudah, seperti itu. Dan di sini banyak banget yang bercerai. Contohnya ada 2 orang teman aku. Jadi ini bukan katanya teman aku sendiri, dan aku tahu mereka waktu bercerai emang karena nggak ada harta yang diperebutkan dan tidak ada anak yang diperebutkan juga. Jadi mereka tuh cuman masuk ke website, tulis email, bla bla bla, tidak cinta lagi, mau bercerai, slut, finish gitu kan. Kalau bahasa orang Denmark, slut itu finish. Udah kirim email, beberapa hari kemudian atau minggu datang email balasan, Anda resmi bercerai, Anda jande gitu kan. Nah, seperti itu. Dan biayanya pun sangat murah, teman-teman. Waktu teman aku yang pertama bercerai 500 kroner, artinya 1 juta. Nah, teman aku yang selanjutnya mau bercerai beberapa tahun kemudian, turun harganya. Di diskon, nek. 350 kroner, artinya 700.000, turun 300.000 ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi proses perceraian di Denmark ini sangat gampang, dan emang banyak banget pasangan yang bercerai karena tidak saling cinta, karena bosan mungkin ya kan. Nah, yang menjadi korban sudah pastilah anak-anak. Apalagi mereka punya anak yang masih di bawah 15 tahun atau 10 tahun, itu kan kesian ya. Nah, hak asuh itu biasanya
pemerintah yang membagi. Jadi umpamanya 1 minggu atau 2 minggu di rumah bapaknya, 2 minggu lagi nanti di rumah mamanya. Di sini itu tuh gampang banget melihat anak yang korban perceraian. Contohnya umpamanya kalau kita lagi ada di terminal atau di train station, nanti umpamanya mamanya anterin anaknya ini nanti di titik di ke train station diantar segitu aja, nanti bapaknya jemput di tempat atau mamanya jemput di tempat tujuan. Kita langsung bisa nebak, oh ini anak lagi mau ke rumah orang tuanya yang satunya gitu. Umpamanya kalau mamanya yang antar berarti anak ini mau ke rumah bapaknya. Easy banget melihat anak ini korban perceraian seperti itu. Karena aku sering banget waktu aku naik bis dulu, aku sering banget ngeliat anak-anak dianterin bapaknya, bilang Pawel, kalau Pawel itu bye bye gitu kan, see you, best apalah gitu, uh, sama mamamu seperti itu. Oh artinya dia ini mau mau besuk mamanya, weekend di mamanya atau seminggu di mamanya seperti itu teman-teman. Jadi gampang banget. Dan di sini ya teman-teman, orang tuh anak-anak dipaksa untuk mengerti keadaan mama papanya yang sudah bercerai. Kenapa? Karena anak ini suka nggak suka harus ke tempat bapaknya. Umpamanya anaknya ini lebih suka di mamanya, tapi anaknya ini suka nggak suka harus ke bapaknya, atau suka nggak suka harus ke mamanya, seperti itu. Itu is it ironi sebenarnya, tapi ya bagaimana lagi, anak-anak tuh emang harus dipaksa mengerti di sini gitu. Makanya anak-anak di Denmark ini mereka tuh strong ya teman-teman, secara mental mereka tuh kuat menghadapi keadaan orang tua yang seperti itu. Mereka nggak bisa apa ya, nggak bisa bilang nggak bisa, aku nggak mau ke rumah bapak, nggak bisa, mereka harus gitu, karena itu sudah ketentuan gitu kan, dan mereka juga menjalaninya dengan santai-santai aja gitu. Nah, eh kalau anak, umpamanya kalau mereka keluarga yang bercerai, contohnya suaminya jarang ada di rumah, traveling, contoh kayak si suami aku ini. Nah, itu otomatis hak asuh ada di mamanya. Bapaknya cuma boleh dikunjungi pada saat bapaknya ada di rumah, contohnya gitu. Dan biaya itu tuh udah otomatis bapaknya harus mengcover ya kan biaya hidupnya. Jadi itu ada ketentuannya sih dari pemerintah, tapi kalau bapaknya gajinya besar itu biasanya subsidinya pun lebih besar seperti itu. Tapi kalau bapaknya cuma gaji standar standar aja, itu ada ketentuan yang diputuskan sama pemerintah setempat gitu ya kan. Nah, eh, di sini ya teman-teman, kalau suami istri bercerai, kalau kalau biasanya kalau di Indonesia kan pihak wanita yang selalu disantunin. Nah, di sini tidak begitu, nggak begitu gitu loh. Kenapa? Contohnya si suami istri bercerai, terus si suami pengangguran dan istri punya pekerjaan dan pekerjaannya bagus, dia lebih mapan. Nah si istri ini wajib menyantunin suaminya sampai suaminya ini mendapatkan pekerjaan. Itu harus. Itulah yang namanya negara ini equal. Laki-laki perempuan derajatnya sama dan mereka harus saling gitu ya. Nah, itu si istri suka nggak suka, cinta nggak cinta, emang harus menyantunin si suami ini. Kalau nggak dihitung hutang sama pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami nggak menyantunin istri, dihitung hutang sama pemerintah, dan suaminya orang ini akan mempunyai hutang gitu. Bahkan mungkin nggak boleh besuk anaknya karena dia nggak menyantunin gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman, dan itu nggak bisa dinegosiasi yang kayak gitu-gitu kan. Pak ini bilang, aduh gue bulan ini gaji gue harus bayar ini nih, bayar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan handphone gitu. Bulan ini aku nggak usah bayar dulu deh ke mantan bini gue, atau oh nggak bisa di sini, itu langsung tek potong atas langsung. Itu bank yang atur ya teman-teman. Jadi semua di sini yang atur sistem, kita nggak bisa macam-macam, kita cuman pasrah karena ya itu seperti itu gitu kan. Nah, makanya teman-teman kan di sini itu gampang banget orang bercerai, karena di sini apa ya, mereka hidup itu dibikin simple. Kalau udah nggak cinta ya sudah, mau ngapain gitu kan. Intinya mereka masih tetap berteman, masih apalagi ada anak ya, mereka tetap berhubungan baik. Contohnya kayak mantan suami aku, mantan suami aku ini masih berhubungan baik dengan mantan istrinya karena ada anak ya kan, walaupun anaknya sekarang udah besar-besar gitu. Sesekali sih mereka bertelepon, dan ya aku juga kadang
pernah beberapa kali aku datang besuk mereka karena waktu itu anaknya si Stin ini yang paling kecil apa ya, lulusan sekolah, jadi di rumahnya itu bikin, di rumah istri mantan istrinya bikin acara, ya aku datang ke sana. Dan itu biasa-biasa aja di sini ya. Kalau di Indonesia itu jarang banget terjadi ya mantan istri datang dengan istri baru gitu ya kan. Itu bisa perang sabil, perang perang apa itu ya. Iran Irak. Enggak ya, di sini enggak seperti itu tuh ya teman-teman. Apalagi aku kenal Sistin itu kondisinya sudah menduda, jadi dia tidak aku rebut dari pihak manapun di Denmark ini ya teman-teman. So nah itu dia. Nah informasi yang aku sampaikan ini seputar kehidupan perceraian di Denmark. Karena emang banyak banget orang-orang bercerai ya, apalagi sekarang lagi pada musim pas corona sini gini, orang-orang banyak yang stres, depresi, banyak kehilangan pekerjaan, akhirnya memutuskan cerai, bla bla bla, seperti semakin banyak tingkat perceraiannya di sini. Nah teman-teman, aku cuman mau share tentang ini. Apapun namanya, perceraian itu tidak baik. Kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga itu lebih baik dibicarakan, dirembukan, di apa ya, bicara dari hati ke hati suami istri, mana istri nggak suka, mana suami nggak suka, jadi diketemukan gitu. Karena emang untuk mensatukan dua kepala itu nggak gampang teman-teman. Sebisa mungkin ya, kalau aku bilang, suami jangan terlalu banyak menuntut dengan istri, dan istri jangan terlalu banyak menuntut dari suami, karena kita harus tahu manusia nobody perfect, gak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Jadi namanya suami istri itu saling menyempurnakan, itu baru enak. Kalau kayak aku sekarang, aku mudah-mudahan aja ya aman langgeng, karena aku dengan suamiku yang sekarang, kita sama-sama tahu busuk-busuknya dia, busuk-busuknya gue tahu. Jadi laki gue tuh kalau dapat omongan dari angin manapun, dia sudah ting 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 tektok, ting 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 tektok, karena dia tahu gua gitu loh. Gua tuh apa ya, kita nggak ada yang kita tutup-tutupin, apapun itu nggak ada gitu kan. Ya seperti itu. Jadi hidup kita dalam berumah tangga itu emang lebih baik kita terbuka, sukanya kita apa, nggak sukanya kita apa, seperti itu ya teman-teman. Nah kayak suami aku, kadang-kadang dia lagi traveling gini, banyak kalau lagi nggak corona dia lagi entertain, sama habis satu project dia entertain kemana teman-teman? Pastinya lah ke bar, nggak mungkin ke masjid atau ke gereja, bullshit banget ya kan. Ya pasti dia ke bar, tapi ya itu dia, aku selalu berpikiran baik tentang dia. Aku tahu dia cinta sama aku, dan dia nggak mungkin melakukan berkhianat di belakang aku, itu nggak mungkin, dia nggak bakalan bisa, gue yakin 100%, karena gue tahu, kita kan bisa feel suami kita itu seperti apa gitu kan. Itu yang namanya kedekatan kedekatan hubungan itu penting banget. Jadi kita bisa feel di mana suami kita itu, pasangan kita itu sejauh apa setianya sama kita. Seperti itu teman-teman. Jadi walaupun suami aku sering traveling, aku kadang-kadang aku pergi ke kafe atau apa, suamiku tuh nggak pernah curiga sama aku, karena dia tahu aku, dia feel aku gitu loh. Perasaan dia ke aku tuh kuat ya. Jadi umpamanya kalau aku lagi menutupi satu masalah, dia tahu banget gitu loh. Aku tuh nggak bisa bohong di mata dia, dan begitu juga dia, kalau dia nggak bisa bohong. Seperti itu teman-teman. Karena kita walaupun jauh, kita jaraknya, kita selalu berkomunikasi melebihi, kayak minum obat sehari 3 kali, kalau ini lebih overdosis. Gitu. Nah teman-teman, itu dia tadi seputar informasi mengenai perceraian di Denmark. Itu emang tingkatnya sangat tinggi teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik, rumah tangganya langgeng, semakin harmonis ya kan. Semakin sukses kalau punya usaha, apapun itu kalian, aku doakan sekalian semua dalam keadaan apa ya, selalu sweet gitu kan, selalu romantis, harmonis rumah tangganya, atau yang lagi pacaran selalu berbahagia, selalu happy, mempunyai planning yang indah untuk kedepannya. Nah teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you for watching, so see you next video, bye bye.